Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Anita Sari, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Stambuk 2018. Baiklah, di sini saya akan menceritakan dongeng tentang si gajah yang baik hati. Tindakan Kancil masuk ke dalam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, tolong! Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh sang gajah. Gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu dan bertanya, "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" Lalu si Kancil pun menjawab, "Aku, tolong aku." "Siapa kau?" kata si gajah. "Aku si Kancil, sahabatmu. Kenapa kamu bisa di kolam ini?" berteriak meminta tolong. Kancil pun terdiam, mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong, aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapatkan ikan," kata si gajah. Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar," kata si Kancil. Lalu si gajah pun menjawab, "Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah?" Lalu si Kancil pun menjawab, "Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah, sebab jika tidak cepat-cepat ikan ini akan lepas." Gajah pun berpikir sejenak, "Bisa saja aku turun ke bawah dengan mudah, tapi bagaimana jika aku naiknya nanti?" Lalu si gajah pun bertanya, "Cil, mana ikan yang kau dapat?" "Ini ada di sepasang kakiku. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana cara aku naik dari kolam ini?" Kini si Kancil pun terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tersebut, tanpa berpikir sebab dan akibatnya. Lalu si gajah pun berkata, "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri." Kancil pun terdiam. "Sekali-sekali kamu harus diberi pelajaran," kata si gajah sambil meninggalkan tempat itu. "Waduh, Pak Gajah, tolong aku mohon, tolong." Tidak mendengarkan teriakan tersebut, Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil pun mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang pun yang mendengar teriakannya. "Aduh, gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini." Kancil pun mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu si Kancil pun berteriak dengan keras, "Wahai langit dan bumi dan seluruh binatang yang berasa di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri, kecuali..." Ketika Kancil mengucapkan kata "kecuali", Kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata tiba-tiba muncul di tepi kolam seekor gajah. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkannya. Dan si gajah pun mulai penasaran dengan ucapan si Kancil yang terakhir. "Kecuali apa?" kata gajah sambil penasaran. Lalu si Kancil pun terkejut mendengar suara si gajah. "Pak Gajah, apakah kau kembali lagi?" "Jawab pertanyaanku, Cil, kecuali apa?" Terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan yang kecil.
yang sering terancam oleh harimau, oleh singa, oleh macan, dan binatang-binatang lainnya. Benar Pak Gajah. Oh, begitukah? Kata Pak Gajah. Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya berjanji. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil. Gajah pun menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil pun berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini." Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan kepada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita di atas yaitu, janganlah perbuatan baik orang kita balas dengan perbuatan yang jahat. Terima kasih. Sekian dari video tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.